Minggu, 17 Agustus 2025, bertepatan dengan HUT RI ke-80, bertempat di RW 2 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, diadakan Karnaval Budaya Nusantara. Karnaval Budaya Nusantara ini diprakarsai oleh PLT Pusat Latihan Tari Rukun Mulyo, bekerja sama dengan RW 2 Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, mempersembahkan Karnaval Budaya Nusantara dengan tema Harmoni Nusantara, irama, warna dan gerak dalam satu langkah. Acara Karnaval Budaya Nusantara yang diikuti peserta dari PLT Pusat Latihan Tari dibuka oleh sambutan Lurah Simomulyo Fendi Ardiani Pradana, SSTP, dan dilanjutkan dengan pelepasan peserta karnaval. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sore yang cerah ini. Alhamdulillah sangat cerah sekali ya, bersama PLT Rukun Mulyo Surabaya dalam rangka Karnaval Budaya Nusantara dengan tema Harmoni Nusantara, irama, warna, dan gerak dalam satu langkah. Baik, ya, untuk lebih lancarnya acara ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di balik RW 2 dalam acara yang luar biasa ini, insya Allah dalam keadaan terbaik kita dan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Nanti kalau saya bilang merdeka, jawab merdeka 3 kali, kita bersama-sama. Oke? Kita bangkitkan semangat kita sore hari ini. Merdeka! 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 Tepuk tangan buat kita semua. Harmoni Nusantara, irama, warna, dan gerak dalam satu langkah dibuka. Ya baik, terima kasih Bapak. Baik anak-anak, silakan maju dulu baris ya. Dalam kesempatan ini, Pena Bersayap berbincang langsung Lurah Simomulyo Fendi Ardiani Pradana, SSTP. Selamat sore Pak Lurah. Sore, Pak. Kami dari media digital Pena Bersayap ingin tanya-tanya lebih jauh tentang Karnaval Budaya Nusantara ya, yang diadakan di RW 2 Simorrejo ini. Ya. Tujuannya apa Pak diadakan ini? Oke, jadi yang pertama, Bapak-Bapak sekalian, di wilayah Simomulyo ini unik. Unik. Jadi ada semacam wilayah utara dan selatan. Utara selatan. Yang terpisahkan Jalan Cimokalangan atau Banyurip. Nah, budaya di daerah selatan itu biasanya sedekah bumi. Sedekah RW bumi. 5, RW 6, RW 7. Utara sini, Pak, RW 1, 2, 3, 4. Itu rata-rata di bulan Agustus karnaval. Oh. Besok minggu depan di RW 4 itu juga karnaval. Karnaval. Jadi memang budayanya unik. Karena kebanyakan, Mbak, kalau bahasa barunya, sini tuh baru. Yang asli yang selatan. Jadi budaya sedekah buminya beda seperti ini. Nah, salah satu indikator kenapa dilaksanakannya karnaval ini itu untuk menjaga keguyubannya, Pak. Tetap menjaga Betul. keguyuban. Karena dewasa ini, Pak, sangat luar biasa. Jadi kan di media juga. Iya. Berita yang muncul di mana-mana loh, Pak. Berita apa? Rata-rata berita negatif. Betul. Gitu. Kemarin perselisihan antara artis yang hamil, ya, terus perselisihan Nikita Mirzani itu tuh, Betul, yang betul, sama betul. jaksa, ya tuh terakhir non sewu, bupati Iya, yang sebesar itu, kok lama-lama berita yang dimunculkan media itu yang negatif-negatif. Lah, ini bagus. Hal seperti ini bisa diangkat untuk menunjukkan keguyuban warga, Pak. Mungkin berita kemarin tirakatan bisa diangkat itu. Luar biasa Surabaya. Saya bukan orang Semarang asli, Pak. Saya bukan orang Surabaya asli. Saya dari Semarang. Semarang tidak semasif ini untuk tirakatan dan lain-lain untuk karnaval. Di Lebih Surabaya luar guyup ya? biasa. Oh, nggak ada, Pak, di Semarang namanya jalan tutup apa? Tutup nasional. Gang tutup nasional nggak ada. Di Surabaya Sudah ada ya? Malam Saya tirakatan merasakan, ya? Malam tirakatan. Jadi memang keguyubannya luar biasa lah. Iya. Berita-berita seperti ini bisa diangkat untuk menunjukkan warga Surabaya itu masih kompak. Meskipun kita negara kota metropolitan, tapi keguyubannya sangat luar biasa. Jadi ini salah satu momentum untuk mengguyupkan warga di RW 2. Karena Pak RW ini warga yang paling banyak, Pak. Hampir RW terbesar di Surabaya. Karena warganya ada 6.400. Berarti jumlah RT-nya juga paling banyak. Paling banyak. RT-nya ada 10.
100? 10. 110? Enggak, RT-nya ada 10, Pak. Ada 10. Satu RW ada 10 RT dengan warga 6.400. Jadi kan warganya tahu berapa? Romo Kalisari, Tahu. tahu Tambak Saryoso. Itu Tahu. paling warganya cuma 4.000, Pak. Satu kelurahan, Pak RW, warganya 6.400. Jadi bayangkan masif warganya seperti apa dengan banyaknya warga SDM-nya pasti beda-beda, pemikirannya beda-beda. Cara guyukannya juga beda-beda. Lah, salah satu yang diangkat oleh Pak Erwin luar biasa dengan seluruh RT 1 sampai 10 untuk mengguyupkan warganya melalui gerakan karnaval dan jalan bersama. Gitu. Ya. Terakhir Pak Lurah, pesan untuk generasi ya khususnya Ya. ini kan karena ada keguyupan. Siap. Untuk warga RW 2 khususnya, pesan dari Pak Lurah apa? Oke, Tentang kegiatan ini. siap. Jadi tadi kita juga sempat diskusi dengan Pak Umar, Pak RW 2. Kaderisasi itu penting, Pak. Kita nggak mungkin selamanya di sini. Lurah mentok-mentok itu paling 3-5 tahun. RW mentok-mentok 2 periode. Tapi kaderisasi itu penting. Lah anak-anak muda ini yang masih usia 15, 17, 20 tahun lagi insya Allah calon-calon pemimpin bangsa. Entah itu wali kota, DPR, pemimpin di kelurahan, kecamatan. Mereka ini calon-calon ya, Pak. Jadi melalui kegiatan ini kita juga ingin menunjukkan, ayo PDO. Karena pemimpin nggak pede, nggak bisa dipimpin, Pak. Iya tuh. Betul. Pinter toh, nggak bisa nyampaikan percuma. Pinter toh, Pak. Wah, aku ngerti pasal lagi, peraturan lagi, tapi nggak bisa nyampaikan warga, percuma. Dan salah satunya bisa berinteraksi sosial. Mereka kita ajarkan itu. Berani tampil depan, berani menunjukkan apa yang dia punya, meskipun sederhana dan lain-lain, dan berani berguyup ke orang-orang sekitarnya. Karena didikan orang tua zaman sekarang rata-rata di handphone, di tab, jarang dibolehkan keluar rumah, ya kan? Tapi melalui kegiatan seperti ini, kita melatih mereka berinteraksi, sehingga kita bisa mencetak calon-calon pemimpin bangsa 2045 hingga Indonesia emas, gitu, Pak. Terima kasih Pak Lurah Nggih. untuk atas waktunya ya. Sehat selalu, Pak ya. Yuk. Selain berbincang dengan Lurah Simomulyo, Pena Bersayap berkesempatan berbincang langsung dengan Ketua RW 2 Simorejo, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomangunggal. Ya, selamat sore Pak RW, menyambung dari dengan Pak Lurah. Nyun sewu ngapunten, namine sinten? Pak Umar Pak Umar, Ya. RW 2 Simorejo. Simorejo. Ya. Pak RW, ada 10 RT di wilayah panjenengan nggih. Iya, Dengan kegiatan Karnaval Budaya Nusantara. Mengapa Bapak selaku Ketua RW mengadakan nih karnaval ini? sebenarnya yang ngadakan itu pihak sanggar. Sanggar sebenarnya. Sanggarnya udah di Balai RW. Oh, sanggarnya di RW. Ya. Kemudian Jadi mau gak mau kita harus mendukung kegiatan yang positif untuk masyarakat mendukung ini. kegiatan daripada sanggar ini. Iya, dengan adanya gitu, generasi muda sekarang harus tahu apa seni itu. Karena yang sekarang ini anak-anak muda biasanya nongkrong sama main HP aja. Gitu. Dengan adanya kesenian ini, ya moga-moga tumbuh rasa empati terhadap Jiwanya iya, ya. gitu. Nah, Pak RW, saya mau tanya. Ada tadi saya lihat dari 10 RT itu menampilkan tarian yang berbeda-beda, kostum yang berbeda-beda. Iya. Itu murni swadaya dari RT atau support daripada Bapak RW? Itu swadaya murni dari pesertanya yang ikut sanggar di sini. Oh begitu. Ya RT, RW cuma mendukung. Mendukung saja. Ya mendukung. Jadi yang biaya segala macam termasuk nanti ada pembagian hadiah segala macam itu pekerjaan dari sanggar. Oh, Iya. bisa disanggar ya. Iya. Jadi RW hanya memfasilitasi tentang kegiatan ini dan Iya, mendorong adanya mendorong, kegiatan iya. itu saja ya. Iya. Mengenai biaya mereka secara mandiri. Iya mandiri. Iya. Pak RW, terakhir pesan dan kesan untuk acara Karnaval Budaya Nusantara ini apa? Kesan saya sangat bahagia sekali dengan adanya karnaval seperti ini. Jadi generasi yang akan datang supaya meneruskan kegiatan. Meneruskan? Iya. Berarti acara ini harus diadakan tiap tahun? Tiap tahun. Tiap tahun ya? Tiap tahun. Ya, Ya. dan di dalam momen 17 Agustus? Kalau bisa bukan momen 17 toh, mungkin 10 Termasuk November. Hari Pahlawan? Iya. Nah, ya, itu Mungkin harapan. ya kalau 10 November nanti itu pokal gawenya RW. Oh, ini gawenya RW? Iya, makanya saya Mantap. bagi-bagi biar semua yang ada di kegiatan yang di Balai RW bisa terkoneksi semua. Oh, ya. Ya. Berarti saya tunggu nanti kegiatan 10 November. 10 November. Saya akan ke Simorejo. Saya Iya. lihat. Ya, Pak Yapes yang tahu. Oke,
Matur nuwun Pak RW nggih. Matur nuwun nggih. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai finish. Setelah semua peserta sampai ke finish, Pena Bersayap berkesempatan berbincang dengan pemilik Sanggar Tari, PLT Pusat Latihan Tari, Rukun Mulyo. Sore Kak, kami dari media digital ingin bertanya. Tadi saya sudah wawancara dengan Bapak Lurah dan Bapak RW. Ya, Saya ingin tahu lebih dalam tentang Sanggar Tari. Kalau boleh tahu nama dengan siapa? ya, perkenalkan nama saya Cindy selaku Cindy. ya, Cindy selaku pimpinan Sanggar dan saya Sinta selaku asisten Sanggar. Ya, Mbak Kak Cindy dan Kak Sinta ya. Iya, betul. Kan saya tadi dengan Pak RW itu bilang bahwasanya semua ini adalah difasilitasi oleh daripada Sanggar Tari, benar ya? Dari RT 1 sampai RT 10. Kebetulan ini program pribadi Sanggar, ya program pribadinya Sanggar. Jadi tiap tahun kita ada program dan salah satunya tiap kemerdekaan ini kita selalu mengadakan acara. Dan kebetulan untuk tahun ini kita mengadakan Karnaval Budaya Nusantara. Jadi ini acaranya Sanggar sendiri, begitu. Jadi dan Lurah hanya memberikan. Iya betul, memberikan support begitu. Iya betul. Berarti untuk kostum semua RT 1 sampai 10 semua disupporting oleh Sanggar Tari. Mohon maaf ini bukan RT ya, jadi bukan acara RT, jadi acaranya Sanggar, ya acaranya Sanggar, jadi dari wali murid Sanggar begitu, iya gitu. Jadi untuk kebetulan untuk kostumnya kita juga punya persewaan begitu di IG, nama IG-nya Rukun Mulyo Collection. Kalau untuk sanggarnya di @PLT Rukun Mulyo. Jadi kebetulan difasilitasi oleh Sanggar. Untuk tempat, memang kita tempat berlatihnya di sini di Balai RW, ya gitu. Jadi semua peserta tadi karnaval itu Iya betul. pakai kostum dari Sanggar ya. Iya betul. Saya nggak tahu apakah itu semua sewa atau memang support dari Sanggar. Oh ya, alhamdulillah gratis semuanya. Iya. Iya gratis. Iya betul. Jadi bisa jadi tahu Sanggar Tari ini punya banyak model ya. Iya Dan betul. budaya dari Iya. Nusantara Indonesia. Betul Berarti sekali. kalau mau nyewa berarti hubungi di IG tadi ya. Ya, bisa cek IG terlebih dahulu. Kebetulan di IG tersebut juga ada ya kontak personnya ya. Jadi bisa juga hubungi kontak person tersebut. Berarti selain warga RW 2 Simo Ya. bisa ya? Bisa, sangat bisa sekali. Ya, betul. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk momentum di tahun 17-an ini, apa yang menjadi ide kok dari Sanggar Tari ini mau mensupport termasuk menggratiskan budaya Nusantara? Oke, baik, karena kita kan sendiri Sanggar Tarinya adalah Sanggar Tari tradisional begitu. Jadi kebetulan untuk tahun ini, kalau tahun lalu kita hanya lomba-lomba saja, mengadakan lomba dan tasyakuran. Untuk di tahun ini kita mengadakan karnaval budaya Nusantara. Jadi di dalamnya ada pakaian-pakaian adat begitu, ada juga didukung oleh wali murid dengan kostum daur ulangnya ala adat begitu. Iya, lebih menarik. Ya, betul. Dan juga tadi kalau dilihat dari awal ada tampilan tari Nusantaranya juga Tapi gitu. tetap dilombakan ya? kostumnya? Iya, iya betul. Dari yang dilombakan adalah kostum daur ulang yang dibuat oleh bunda-bundanya gitu. Mereka wali Iya murid ya? betul, betul Nanti sekali. dia juga disupport dari Sanggar Tari juga? Betul, ya. Luar biasa berarti Sanggar Tari ini ya. Ya, kalau wali murid mensupport untuk konsumsi dan support untuk anak-anak sendiri kan Terakhir, ya. Iya. pesan dari Sanggar Tari untuk acara ini, kemudian jika ada wali murid atau warga yang ingin anaknya Minat putra gitu. putrinya mau bergabung dari oke. silakan. Begini. Ya, untuk pesan dan kesannya semoga acara hari ini ya, acara kemerdekaan di tahun ini lebih meriah lagi ya di tahun selanjutnya begitu, karena kita mengangkat budaya Nusantara. Jadi diharapkan untuk kedepannya kita bisa menampilkan ide-ide yang lebih di luar nalar lagi ya gitu. Kalau kemudian untuk para
bunda-bunda mungkin adiknya yang berminat untuk bergabung dengan sanggar kita PLT Rukun Mulyo Surabaya, bisa langsung hubungin Kak Cindy di nomor 0878 548 39055 atau bisa langsung DM di PLT Rukun Mulyo Surabaya. Oke, kalau untuk cek kostumnya bisa di Instagram kita dengan nama Rukun Mulyo Collection gitu. Luar biasa. Ya. Kak, terima kasih ya. Baik, sama-sama. Dirgahayu RI yang 80. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Amin.